Selanjutnya kita lanjutkan di sesi kedua ini melanjutkan tadi penjelasan tentang bagaimana budaya di India. Nah, menurut Chokar bahwa di India sekarang memang ada pengurangan dari semangat sistem kasta, di mana kalau dulu sistem kasta itu sangat kuat sekali berlaku di India, mulai dari kasta yang tertinggi sampai Brahmana sampai yang kasta terendah. Namun kalau dulu wanita masih dianggap sebagai kasta terbawah. Nah, namun beberapa tahun ini akibat tekanan publik dunia, bagaimana wanita tidak diperlakukan dengan baik di India, maka peranan kasta-kasta itu pun semakin melemah. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Gelfand bahwa budaya masyarakat India adalah budaya yang sifatnya kolektif. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Begitu pula terkait dengan hierarki religion, society, and business. Mereka tidak menunjukkan dengan mudah menunjukkan perasaannya. Bagi orang India, mereka dengan mudah menunjukkan perasaan frustasi bila mereka tidak sukses atau mereka mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Nah, makanya hal ini dapat kita lihat di film-film India, di mana mereka bisa dengan mudah menangis, kemudian dengan mudah happy, mereka orang yang cenderung ekstrovert. Dari India, kita pindah ke Thailand, di mana Thai sendiri berarti freedom, sementara land tanah, artinya tanah kebebasan. Kenapa disebut tanah kebebasan? Karena di Thailand sendiri adalah satu-satunya negara di dunia yang nyaris tidak pernah dijajah. Dan masyarakat Thailand di sana sangat menganut paham Buddhism, ya, agama Buddha, di mana nilai-nilai Buddha, nilai-nilai karma yang berasal dari pelajaran agama Buddha itu sangat diresapi oleh masyarakat di Thailand. Nah, raja yang terkenal yaitu Raja Bhumibol Adulyadej yang baru beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Nah, di sini kita lihat di sini nilai-nilai Buddhism yang sangat terkenal adalah dana, yang artinya giving, sila, morality, bhavana, meditation. Nah, inti hidup dari tiga pilar itu adalah menghindari kehidupan-kehidupan yang serba greedy. Kemudian bagaimana dengan sistem yang ada di dalam bisnis di sini, di dalam bisnis di masyarakat di Thailand. Nah, di sini Chamon Srimuang berpendapat, people are not trained forward to become leader, but good leader, which means being able to see clearly the benefit of being hardworking, economic, honest, self-serving, and grateful. Artinya, memang yang namanya pemimpin itu dibentuk melalui proses kerja keras, kemudian kejujuran, dan macam-macam. Dan itu sangat dipercaya oleh masyarakat Thailand. Nah, satu hal, Thailand adalah salah satu negara yang cukup berkembang, ya, jauh lebih berkembang dibanding Indonesia, terutama di sektor pertanian dan sektor pariwisata. Dan mereka di sana sangat menghormati rajanya, sehingga ketika Anda berada di sana, Anda tidak boleh dengan mudah berbicara tentang raja. Karena nanti apabila saudara menyinggung raja, dan kebetulan ada polisi, Anda akan terkena ke Majesty Law, yaitu Majesty Law, hukum yang melindungi kewibawaan dari kerajaan. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada istilah di sini diaspora. Apa itu diaspora? Diaspora itu ibarat bunga yang serbuk sarinya bisa bersebaran ke kiri dan ke kanan, kemudian tumbuhlah bunga-bunga dan kehidupan tanaman yang baru. Nah, diaspora ini memainkan peranan penting, terutama bagi negara-negara seperti China dan India. Sehingga kita lihat kalau Anda datang ke semua negara, pasti ada yang namanya kampung India, kampung China, dan macam-macam. Nah, diaspora ini manfaatnya apa? Ini mengkonekkan antara negara asal dengan tempat mereka yang saat ini berada. Sehingga ketika di Amerika dengan ada kampung China, dengan ada kampung India, itu membantu mereka untuk bisa memulai hidup karir di negara yang berbeda dari negara asal mereka. Nah,
Cina dan India sendiri, seperti minggu lalu saya sebutkan, kalau dulu di minggu lalu ada Brasil dan Rusia, maka IC berikutnya adalah India dan China, di mana India dan negara-negara yang tergabung dalam BRICS memimpin pertumbuhan ekonomi dunia selama tahun 2000 sampai tahun 2015. Ya. Kemudian dari Asia kita pindah ke Afrika. Afrika di sana tentu saudara tidak bisa melihat Afrika seperti film-film yang negara-negara yang tertinggal. Negara Afrika sekarang sudah relatif maju dan berkembang. Ya. Salah satu yang berkembang adalah Nigeria dan Afrika Selatan. Ya. Bagaimana nilai-nilai yang bertumbuh di negara-negara Afrika? Nah, mereka banyak menggunakan patriarchal family. Jadi di sini mereka menggunakan keluarga-keluarga, ada klan-klan. Nah, di klan-klan itu dipimpin oleh para pria. Jadi alirannya bersifat ayah, bukan ibu. Nah, di sini kita lihat negara yang cukup berkembang dengan baik adalah negara Nigeria. Nanti diprediksi bersama Min, Meksiko, India, Nigeria, dan Turki adalah mendorong perekonomian dunia, memimpin pertumbuhan ekonomi dunia 2015 sampai 2025 sehingga 2030 ya. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat orang Afrika? Pada dasarnya orang Afrika memiliki budaya non-diskriminatori. Namun mereka sebenarnya adalah korban dari praktek diskriminan yang dilakukan oleh negara-negara barat. Nah, kemudian mereka pada dasarnya percaya pada nilai-nilai trust dan fairness. Kemudian mereka memiliki standar-standar yang tinggi terhadap kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian pada sistem politik mereka menggunakan sistem yang sifatnya inklusif. Kemudian mereka juga percaya pada ajaran agama, walaupun dulu mereka bersifat animisme dan dinamisme, sekarang mereka banyak mayoritas beraliran pada aliran Kristiani, yaitu Katolik dan Protestan. Kemudian di sini kita lanjutkan, salah satu negara yang cukup maju di Afrika Selatan adalah Afrika Selatan. Ya, di sini Afrika Selatan terkenal sebagai rainbow, pelangi. Ya, di sini tercermin dari bendera negaranya yang juga berwarna-warni. Ya. Pada dasarnya orang-orang Afrika Selatan dibagi menjadi Speak Afrikaans yang berbicara dari peninggalan Belanda dan English Speaking Group. Namun di sana ada sekitar 11 bahasa asli yang bisa dipergunakan di sana. Nah, kemudian dalam melaksanakan bisnis, nilai-nilai kekeluargaan juga sangat diutamakan di negara-negara Afrika Selatan. Nah, kemudian mereka pada dasarnya lebih pada profesional, mereka lebih menyukai task fokus dibanding negara-negara lainnya. Nah, dari Afrika Selatan kita pindah ke Timur Tengah. Timur Tengah dimulai dari Irak sampai ke Semenanjung Arab. Ya, di sini ada beberapa negara yang cukup mau dianggap mewakili Timur Tengah, yaitu Mauritania, Maroko, Algeria, Tunisia, dan Libya. Maroko sendiri adalah negara yang termasuk awal mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bagaimana budaya-budaya yang ada di negara-negara Timur Tengah? Tentu budaya yang ada di negara Timur Tengah lebih masuk pada budaya-budaya Islam. Jadi nilai-nilai Islam banyak mendominasi negara-negara Timur Tengah. Nah, di sini bisnis juga lebih mempergunakan kekeluargaan di mana seorang laki-laki menjadi sangat berkuasa di dalam keluarga tersebut. Nah, di sini dikatakan, at most important, damage to one member of the family, damage the whole family. Kalau Anda melukai satu orang di anggota keluarga, maka seluruh keluarganya akan berhadapan dengan Anda. Nah, sebagaimana nilai-nilai Islam, maka di sini negara-negara Timur Tengah mengenal frase insya Allah yang artinya jika Allah berkehendak. Jadi ketika mereka melakukan berjanji dengan Anda, maka mereka akan selalu menyebutkan insya Allah. Oke, besok insya Allah kita ketemu jam 9. Itu artinya jika Allah berkehendak, maka besok kita akan ketemu jam 9. Kalau Anda tidak bisa ketemu, berarti Allah tidak berkehendak Anda untuk ketemu. Ya.
Nah, kemudian di sini berikutnya yang paling penting berikutnya, pada dasarnya mereka orang-orang Arab adalah orang yang sangat ramah, kemudian mereka ketika terbuka kemajuan di negara-negara barat dengan globalisasinya terjadi konflik antara budaya-budaya masa lalu dengan globalisasi itu sendiri. Nah, begitulah akhir dari pertemuan kita tentang pembicaraan tentang budaya timur. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan.